Kelihatan nggak? Oke. Nah, pertama tak review dulu ya tentang yang tadi. Terus kemudian nanti saya nambahkan tentang GitLab sedikit. Habis itu masuk ke Jupyter dan Python. Nah, di sesi yang pertama tadi kita sudah anggap aja bisa repository, kemudian tracking new file, staging modified file, kemudian ignoring file, removing, kemudian melihat git history, terus working with remote server kayak push, pull, kemudian fetch, dan juga branching. Nah, kemudian masuk ke GitLab. Jadi di GitLab ini kita baru pakai sebenarnya 1 tahun yang lalu, gitu. Tepatnya tanggal 15 Mei. Jadi udah hampir 1 tahun. Kemudian di GitLab ini kita sudah buat beberapa project di grup gitu. Dan semua project ini private, jadi hanya bisa diakses oleh member yang masuk ke dalam grup itu. Nah, untuk setahun ini progresnya ya lumayan. Jadi ada 26 yang masuk di grup repository DWTKG, dan kode-kode di sini itu kode-kode yang kita develop untuk mendukung infrastruktur atau infrastruktur IT di DWTKG seperti Cendana terutama, kemudian servis-servis belakangnya gitu. Karena di Cendana nggak cuma hanya satu proyek aja, meskipun support-nya ini ada di satu proyek, tapi servis-servis di belakangnya ada banyak sekali gitu. Dan itu kita develop secara independen per project gitu. Nah, gunanya kalau kita pisah, itu misalkan jadi satu code base, itu karena misal ada perubahan sedikit, nah, karena kodenya banyak, kita harus mengecek bahwa perubahan ini nggak menimbulkan error lagi gitu. Makanya kita pecah-pecah sedikit, jadi banyak project gitu. Jadi maintenance-nya nanti lebih gampang. Nah, kemudian di project ini kebanyakan pakai Python ya, karena aku dari awal memang developnya pakai Python, dan memang cocok untuk data science juga. Untuk web juga bisa. Kemudian kita juga ada pakai PHP terutama di Cisco Cendana, itu juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting kodenya bisa rapi, kemudian maintainable, kemudian ada dokumentasi, itu cukup untuk developer mereproduksi lagi. Misalkan dia pengen menjalankan di localhost, kemudian menambahkan fitur, nah itu ada guide-nya gitu. Jadi ada dokumentasi gimana caranya install library, ticketnya, kemudian setting dan lain sebagainya. Gitu. Nah, pertama pengen saya lihatkan untuk yang software Cendana di DWTKG Backend. Nah, di GitLab ini sebenarnya banyak sekali fiturnya ya. Jadi karena ini aplikasi untuk memanage DevOps gitu. Jadi DevOps sebenarnya panjangannya developer, software development sama operation gitu. Software development seperti tadi kita mengembangkan source code, kemudian tracking kodenya,
breaking change in the code, kemudian manage issue, kemudian merge request, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang operasi, itu ketika sudah kita deploy, kita bisa men-track lagi, misalkan kode yang sudah masuk produksi itu bisa kita error, misalkan ada error gitu. Misalkan source code yang cendana yang sekarang itu bisa kita track error lagi, misalkan ada bug, kemudian testing user interface dan lain sebagainya. Kemudian ada juga logging untuk tahu sistemnya memang berjalan sebagaimana mestinya atau masih bisa dioptimalkan lagi gitu. Nah, untuk yang di bagian development-nya, nah disitulah sebenarnya ada di menu yang paling atas di sini, ada 4 menu, project, kemudian repository, issue, dan merge request. Nah, untuk yang halaman ini di home-nya kita punya 1044 commit. Jadi sudah ada 1044 revisi gitu. Sejak awal dia dikembangkan. Gitu. Yang tadi di kode yang awal ya, yang tadi kita coba, itu kita ada 15 commit gitu. Untuk kode yang sudah lama dikembangkan itu bisa sampai 1000 atau ratusan gitu. Jadi kita bisa lihat historinya sejak awal dia pertama, ini kayak sejak awal dia pertama lahir sampai besar gitu. Nah, dia tracking perkembangannya seperti apa gitu. Misalkan di commit yang mana, misalkan yang kode sekarang ada error gitu. Nah, itu bisa kita track dia ada di commit yang mana gitu. Kemudian kita punya 4 branch yang sekarang di sini. Kebanyakan branch ini untuk develop fitur secara terpisah. Ini ada ini yang dulu dibuat Mas Samin. Kemudian kalau misalkan kita sudah pengen fiturnya ini kita rasa sudah stabil, kemudian kita ingin mengaplikasikan ke master, nanti bisa pakai merge request gitu. Nanti bisa minta tolong admin atau memang kalau nggak ada ya bisa di merge sendiri, sebenarnya juga bisa gitu. Nah, untuk list commit-nya bisa dilihat di repository, kemudian commit. Di sini ada commit terakhir, ini dari saya, kemudian ini ada dari Mas Samin, kemudian sampai terakhir dari awal pun juga bisa kita lihat perubahannya. Misalkan untuk yang di sini ya, untuk commit yang ini kita klik. Nah, di sini aku bisa lihat yang berubah itu apa gitu. Nah, misalkan ini ada tambahan kode, kemudian sebenarnya user juga bisa komen di sini misalkan ada typo atau apa gitu. Kemudian yang ini branch tadi untuk lihat list semua branch. Kemudian ada tag. Tagging ini gunanya untuk mengasih label gitu di titik commit tertentu. Misalkan sampai titik commit ini kodenya sudah lumayan stabil dan pengen aku rilis jadi versi yang pertama, kemudian versi 1,2, 1,3 dan lain sebagainya. Jadi untuk ngasih label bahwa di commit ini kodenya sudah stabil atau memang untuk rencana dirilis atau masih beta, masih alpha dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian di sini ada kontributor juga. Ini dihitung oleh sistemnya. Nah, di sini ada number of commit. Ini sejak awal itu mulainya Desember, ini berarti 2018 ya? 2019. Ini 2019 Desember sampai kita sekarang Mei 2020. Berarti hampir 1,5 tahun. Gitu. Nah, di sini menampilkan user yang commit-nya paling banyak. Nah, ini ada Mas Samin. Karena kemarin banyak di develop oleh Mas Samin ya kode base-nya. Gitu. Kemudian ada user yang lain.
Nah, setiap user nanti punya kontribusi masing-masing. Sebenarnya bisa dilihat juga di sini. User, kemudian profile. Nah, nanti setiap hari itu ada berapa jumlah kontribusi yang dia lakukan. Nah, di sini menampilkan graf untuk bulan dan minggu gitu. Dan juga ini bisa nge-track, misalkan saya paling produktif itu di hari apa gitu. Ini paling banyak nih hari ya Selasa, kalau nggak Selasa Rabu di saya Pak. Gitu. Nah kemudian ini aktivitas terakhir, dia ngapain di apa project repositorinya, ada push, setiap push event juga nanti tercatat oleh GitLab gitu. Jadi semua push historinya bisa dilihat. Kemudian ada graph. Ini untuk visualisasi pohon cabangnya. Gitu. Ini dari aspek terakhir. Terus ini ada merge. Kalau merge biasanya dia brandnya terpisah kan. Gitu. Karena kita buat brand baru, jadi dia dari titik commit ini kemudian memisah. Nah kalau kita merge nanti lagi ke cabang yang baru gitu. Brand master ini bisa diibaratkan yang paling besar, yang ini yang cabang-cabang kecil gitu. Jadi fitur-fitur yang di brand kecil ini diaplikasikan ke brand master. Gitu. Kemudian yang ini ada isu ini untuk nge-track bug apa atau error apa yang ada di project ini. Misalkan ini ada internal server error when creating a new user will already exist username gitu. Nah nanti deskripsinya apa gitu. Misalkan dia request ke ini, kemudian lognya apa. Nah nanti user bisa buat branch baru gitu untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau sudah fix nanti baru di merge ke master seperti itu. Nah nge-merge-nya nanti pakai lewat ini merge request. Salah satu contohnya ini. Dia sudah di merge, misalkan nih add AGM tabelan 0. Nah di merge request kita bisa lihat list commit-nya apa aja. Ini kalau yang ini ada sekarang ada satu. Ya ini tergantung user ya. Dia bisa buat 2 commit, 3 commit tergantung masalah yang dihadapi gitu. Kemudian perubahannya apa yang pengen di merge gitu. Dan itu terus berarti dia pengen nambah kode di line ini gitu. Nah, kemudian untuk yang operation, jadi DevOps, software development sama yang ini operation. Jadi ada CICD, yang ini salah satu yang penting untuk kita ketahui ya. Di BPTKG backend ini belum ada config CICD. CI itu continuous integration. Jadi misal kita punya banyak developer, branch utama kita kan ada di master gitu. Misalkan Mas DJ nge-push ke master, kemudian aku nge-push ke master juga. Gimana caranya kode yang kita push itu nggak menimbulkan error pada sistem yang telah ada gitu. Nah itu bisa dibuat automatic test pakai continuous integration gitu. Di project BPTK backend belum ada, tapi yang kemarin aku buat di BMA. Di BMA ini sudah ada. Jadi beberapa tes sudah bisa jalankan secara otomatis gitu. Jadi ketika saya push ke master atau ke branch di remote origin, dia nanti akan GitLab-nya akan menjalankan tes. Nah, tesnya ini bisa kita specify atau bisa kita lihat juga. Jadi misalnya kita punya kode Python, itu kita bisa nge-rewrite kode tes gitu. Jadi ini ada beberapa kode tes yang misalkan kita push dari lokal ke GitLab. Nah nanti GitLab akan menjalankan script tes ini gitu.
Nah, kemudian bisa kita monitoring lewat CICD di sini. Kalau misalkan tesnya belum berhasil, nah nanti ada errornya apa gitu. Kalau tesnya berhasil, jadi kode yang kita buat itu sudah melewati tahap tes gitu. Jadi sudah kita cek bahwa kode ini memang benar-benar jalan gitu. Nah, ini ada yang valid juga. Nah, gitu. Ini gunanya supaya apa? Misalkan developer yang lain nanti nge-push, nah dia juga menjalankan tes yang ada di project ini gitu. Jadi semua tes nanti jalan meskipun user apa ngubah sedikit aja gitu. Jadi ini untuk apa memberikan semacam reliability gitu. Bahwa kode yang sudah kita buat atau algoritma yang sudah kita tulis itu memang benar-benar sesuai outputnya gitu. Kemudian yang CI Continuous Delivery CD itu gunanya misalkan setiap kita push ke remote repository, nah kode akan menjalankan semua tes ini gitu. Kalau dia sudah pas atau sudah berhasil, nah software ini GitLab-nya tadi itu bisa kita otomatis deploy ke server tertentu gitu. Nah, untuk yang sekarang ini masih belum kita gunakan. Sebenarnya bisa juga. Jadi ketika kita misalkan nambahi setiap bus gitu, GitLab-nya nanti akan menjalankan unit test atau testing kode. Kalau berhasil nanti dia otomatis deploy ke server. Jadi kita nggak secara manual nge-pull fitur dari GitLab yang kalau misalkan kita punya satu server aja sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan kode ini di deploy ke 20-30 server, kan kita harus nge-pull satu-satu dan itu tidak istilahnya tidak dalam bahasa Inggrisnya tidak convenient gitu. Nah, kemudian ini ada banyak menu-menu yang lain. Nah, ini yang banyak fitur juga yang belum kita coba dan kita aplikasikan. Tapi ke depannya memang semuanya bisa kita otomatiskan gitu. Jadi kita nanti bisa fokus saja ke development kodenya gitu. Jadi untuk maintenance infrastruktur, kemudian maintenance testing dan lain sebagainya itu bisa kita otomatisasi gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana bisa sekeren itu, Mas Indra? Iya, keren aneh. Itu kalau kita lihat di istilahnya kalau bahasa Jawa ini usume ya, musimnya gitu ya. Jadi di banyak developer itu framework kan tiap hari ada terus gitu. Orang bikin kode kemudian diopen source-kan jadi framework, kemudian ada kolaborasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya memudahkan kita untuk menulis kode dan tes kode kemudian deploy ke server dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan sebenarnya pekerjaan kita jadi lebih mudah gitu. Jadi nggak banyak manual proses aja gitu. Jadi kita bisa fokus ke development kodenya daripada maintenance yang maintenance server kemudian push-pull fitur dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang ini untuk semuanya yang disediakan di GitLab ini sebenarnya untuk produktivitas developer aja gitu. Gitu. Berarti setiap pipeline kode bahasa program itu beda-beda itu atau? Nah, kalau ini kan untuk yang tak buat kan untuk bahasa Python ya. Di PHP itu juga ada, namanya juga unit test. Tapi
Cuma ya nulisnya di bahasa PHP ya, gitu. Nah itu nanti di GitLab ada config-nya, gitu. Nah untuk lihatnya itu ada di sini nih, GitLab ci.yml, gitu. Nah misalkan ini untuk yang BMA ya. Nah gunanya BMA ini kan untuk memberikan atau providing endpoint. Jadi berbagai data merapi gitu. Jadi kita kan punya banyak database, ada DOAS, SCM, Geochemistry, RSAM, Thermal, Heatmeter, dan itu berulang kali saya pakai gitu. Jadi misalkan itu untuk gunanya untuk ditampilin di web, kemudian saya buat grafik, kemudian analisa. Itu kalau kita secara manual kita kan harus nulis dari fetching SQL, kemudian nulis SQL query-nya berulang kali untuk web, untuk grafikku, untuk scriptku dan lain sebagainya. Makanya kita buat sistem yang memang ini udah jadi satu gitu. Jadi nanti yang lain tinggal integrasi ke sistem ini gitu. Nah, gimana ini kan kita punya banyak database. Nah, untuk tahu gimana saya menulis kode, istilahnya outputnya sesuai yang saya harapkan, itu kan saya perlu ngetes kodenya ya, untuk banyak database ini. Gitu. Nah, kemudian saya tulis tadi di kode Python gitu, di PHP juga bisa, kemudian saya buat config-nya di GitLab. Nah, ini sudah di dokumentasi GitLab juga ada. Gitu. Jadi nanti ketika user atau developer-nya nge-push ke GitLab server ini, dia run testing kodenya untuk berbagai Python versi. Gitu. Jadi kan kalau di komputerku kan pakai Python 36. Gimana kalau deployment servernya itu pakai Python 35 gitu. Kan saya harus ngetes juga di 35. Makanya di sini bisa kita specify dia kode kita itu bisa kita running untuk Python 35, Python versi 36, 37 dan lain sebagainya. Jadi kalau misal di sini ternyata kodenya ketika kita ngerun testing gagal, nah berarti kan belum kompatibel dengan versi 35. Gitu. Di PHP itu juga sama. Misalkan kita kode di sini pakai Laravel 7 gitu. Sementara deployment server kita atau yang lain pakai Laravel 5 gitu. Gimana cara mengintegrasikannya gitu. Nah, salah satu caranya bisa pakai yang unit testing dan juga automatic pipeline yang disediakan di GitLab ini. Gitu. Nah, di pipeline sebenarnya ada mana sih? Ada banyak ya. Nah, yang buat ini baru di tahap testing. Gitu. Nanti ada sebenarnya ada tahap lagi, misalkan staging dengan testing unit yang lain, kemudian kalau sudah fix nanti baru di production gitu. Jadi kalau misalnya tahap ini gagal, nah berarti kan di sini di tahap stagingnya masih belum bisa dijalankan gitu. Jadi istilahnya pipeline ini project yang kita buat, jadi kodenya dites semua. Kalau misalkan sudah jalan, nah baru bisa kita otomatis deploy ke deployment server. Nah, misalkan kita buat project pakai bahasa C ya, gitu. Kita kan harus nge-build dulu. Jadi pipeline-nya bisa build, kemudian testing, kemudian tes fixture atau tes data. Nah, kemudian setting dengan fitur baru ke deployment. Itu juga bisa. Tapi yang di sini baru saya buat yang paling simple gitu. Tapi potensi untuk kedepannya masih banyak sekali gitu. Seperti itu. Jadi direkomendasikan memang untuk software development itu pakai Git
Dan GitLab juga bisa, di GitHub juga bisa, atau di vendor yang lain juga bisa, gitu. Dulu saya buat di GitLab itu karena dia bisa buat private repository gitu. Nah, kalau dulu di GitHub itu kita buat private repository itu masih bayar gitu. Jadi tak buat dulu di GitLab. Gitu. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke ya, nanti bisa dicoba aja. Misalkan ini juga misalkan tiap user buat project itu juga nggak masalah. Jadi di GitLab itu punya kuota 10 giga kalau nggak salah per projectnya itu. Gitu. Dan itu free juga. Jadi bisa dimanfaatkan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Sudah ada? Masih enggak. Bedanya GitHub sama GitLab tadi apa aja? Dia memberikan fitur Git management workflow juga. Terus CICD juga ada. Terus banyak fitur yang sama itu di GitLab maupun di GitHub. Cuma mungkin kebijakan seperti private repository, kemudian group dan lain sebagainya itu yang beda. Itu yang punya sama atau enggak? Itu sama apa ya? GitLab. Yang bikin itu sama enggak? Yang bikin? Oh. Company-nya atau perusahaannya? Perusahaannya. Perusahaan? GitLab itu bagian dari GitHub atau berdiri sendiri atau beda? Itu beda vendor. Beda vendor. Oh. Jadi beda perusahaan. Okay. Gitu. Kalau yang GitHub itu terkenalnya memang untuk kode open source. Gitu. Jadi banyak kode open source yang di-deploy di GitHub. Gitu. Dan juga kalau di GitLab ini dia modelnya full open source. Jadi source code GitLab-nya pun bisa kita akses di GitLab gitu. Jadi kalau misalkan kemarin saya pernah clone juga. GitLab. Nah, ini di repository GitLab. Jadi sebenarnya kode di sini itu bisa kita pelajari juga gitu. Nah, dan ini juga open source gitu. Jadi semua full source code-nya GitLab itu bisa diakses publik gitu. Kalau yang GitHub, source code-nya GitHub itu kalau nggak salah masih tertutup gitu. Tapi kalau yang GitLab dia memang pakai open core business model gitu. Jadi semua source code dan produk-produknya bisa diakses secara open source. Gitu. Ada pertanyaan? Di GitHub kemarin kita juga ada satu repository itu yang memang buat open source ya. Nah itu ada di ini github.com/bptkg. Nah ini untuk hosting kode-kode open source bptkg gitu. Nah, ini baru satu yang dibuat. Nanti kalau misal ada developer yang lain yang pengen kodenya dipublikasikan secara open source bisa ditambahkan juga gitu.
Gitu. Ada pertanyaan lagi? Saya ketinggalan jauh nanti sampai baca-baca. Oke. Berarti udah ya yang sesi GitLab ya? Oke. Oke. Ya nanti bisa dibiasakan sih. Jadi lebih Kulino. Jadi sering kuncinya memang sering dipakai aja gitu. Jadi nanti bisa lebih terbiasa. Nah, yang terakhir, ini untuk yang Jupyter kayaknya lebih sedikit materinya. Jadi Jupyter Notebook itu sebenarnya base-nya itu Iron Python. Oke. Iron. Iya. Jupyter Python. Ini base-nya pakai. Sebenarnya ini hanya simpelnya sih semacam editor ya, gitu. Misalkan di Python, misalkan di sini. Python. Nah, kalau kita jalankan Python, kita kan nanti dapat shell interpreternya ya, misalkan print dulu. Nah, sebenarnya enhancement atau improvement dari shell Python ini gitu. Jadi di setiap ini kan kita bisa masukkan command ya, command apa aja yang di Python. Nah, di Jupyter Notebook ini nanti kita bisa memasukkan selain kode Python itu juga bisa interactive application. Misalnya grafik, kemudian user interface, dan lain sebagainya. Nah, webnya itu ada di Jupyter.org, gitu, di sini. Nah, ini semacam code editor untuk Python, tapi bisa juga untuk bahasa R atau Julia, gitu. Nah, di mana misalkan kita run kode tertentu, misalkan untuk bagian kode ini, nah dia nanti akan mengoutputkan misal grafik, kemudian gambar, equation, dan lain sebagainya. Nah, dari semua media ini, itu kita bisa share jadi satu ke user, gitu. Bedanya misalkan kita cuma menulis kode Python biasa ya, itu kan nanti misalkan kita share ke teman-teman yang lain, misalnya saya share ke Mas DJ gitu, dia kan harus menjalankan kode Python itu, gitu. Kemudian kalau misalkan saya pengen menunjukkan grafik ini, nah dia harus menjalankan dari awal kode Python-nya, gitu. Nah, untuk menjalankan kan kita harus tahu package apa yang dibutuhkan, kemudian data apa aja yang diproses, dan lain sebagainya. Nah, dan juga kadang banyak error di situ gitu. Tapi dengan Jupyter Notebook kita bisa langsung misalkan kita ngeran kode ini gitu, kemudian kita juga upload datanya, nanti kita bisa share kodenya kemudian dan juga hasil outputnya. Gunanya memang untuk lebih ke interaktif computing gitu. Nah, jadi bisa untuk
embed gambar, kemudian misal buat grafik di Matplotlib. Nah, kita bisa langsung menunjukkan gambar yang sudah kita generate tanpa di-generate ulang oleh user yang kita share gitu. Nah, biasanya saya nggak pakai Jupyter Notebook, Jupyter langsung di sini, gitu. Kadang saya pakai Jupyter Console ya. Ada banyak versinya. Ada Jupyter Notebook, kemudian yang versi konsol. Kalau yang konsol nanti semacam command line seperti ini, tapi fiturnya lebih banyak gitu. Misalkan aku install git, install numpy. Untuk kalau yang di versi konsol memang nggak bisa embed interaktif grafik ya. Tapi kalau yang versi web nanti bisa untuk embed berbagai macam media gitu. Nah, biasanya banyak developer yang gunakan ini untuk pertama memang untuk interaktif computing, kemudian saya pakai juga kemarin untuk buat script nyoba testing machine learning code. Nah, kalau kita install di komputer kita, nanti hostnya kernel. Jadi sebenarnya dari tak tunjukin contohnya ini ya. Salah satu contohnya kemarin ada di Jadi biasanya banyak developer yang pakai langsung via cloud service gitu. Jadi bisa pakai Google Cloud atau di Microsoft itu juga ada. Yang paling gampang memang di Google Cloud, dia pakainya nanti lewat Google Collaboratory. Nah, ini juga pakai Jupyter Notebook Editor, tapi sudah di custom sama Google ya. Misalkan tak buka di sini. Nah, ini salah satu contohnya ini. Misalkan ini. Paling cepat memang lewat Google ini ya, kolaborator ya. Kalau misal di localhost sebenarnya bisa. Coba nanti untuk data, misal untuk proses data yang gede, itu nggak convenient, jadi bisa ngelakin komputer kita. Tapi kalau di Google itu compute resource-nya besar sekali. Jadi itu bisa ini sekali project itu bisa RAM-nya bisa 12 GB dan juga GPU-nya itu bisa 8 GB gitu. Gede banget. Nah, memang cocok untuk misalkan testing compute intensive script gitu. Nah, ini salah satu contohnya untuk testing machine learning. Nah, biasanya kalau kita hanya share Python script biasa, nah, user kan nanti harus ngeran ini. Gitu. Tapi kalau di sini, ini bisa tak tambahi kode, kemudian outputnya juga bisa kita simpan langsung. Jadi nanti ketika kita buka, itu langsung keluar gambar. Gitu, tanpa harus di-run ulang. Misalkan, kemana ya? Saya Mas Indra. Jadi Google Colab itu substitusi
Jupyter ya? Ya, itu dia editornya kan pakai Jupyter ini. Jupyter notebook yang sudah di customize ya. Gitu. Berarti langsung pakai Google Colab saja, nanti malah ada fungsi-fungsi yang lain ya, terutama masalah komputasinya itu ya. Iya. Gitu. Dan juga ini kan nanti kesimpan di cloud semua, jadi ada file backup, kemudian lebih istilahnya lebih enak gitu daripada kita simpan di lokal host saja gitu. Nah ini salah satu. Nah ini kan ketika nggak perlu sharean, image-nya masih ada gitu. Nah, ini. Jadi bisa langsung dilihat istilahnya progresnya ini sampai mana gitu. Sebenarnya masih banyak fitur yang lain ya, misalkan dia jadi user bisa ada yang namanya checkpoint, itu misalkan kita run script ini sel ini. Nah, kemudian kita save state-nya. Itu kayak kita commit ke git-nya tadi. Jadi state dari sel ini itu masih tersimpan gitu. Jadi nanti tinggal di restore aja gitu. Itu juga bisa. Nah, simpelnya itu memang Python editor gitu. Jadi untuk enhancement computing dengan Python aja gitu. Nah, misalkan di sini habis script ini saya tambahin teks. Nah, itu ini bisa juga untuk ngasih buat tutorial, kemudian presentasi dan banyak kegunaannya yang lain juga. Tapi yang memang killer fitur itu memang di Google ya, ini dia ngalokasi istilahnya spek komputer kita aja masih kalah gitu sama cloud-nya ini gitu. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Ya, terus bagaimana makainya, Mas? Apakah ini kita pakai saat kita membangun script baru, atau ini bagusnya untuk mengembangkan script yang lama? Maksudnya script yang lama kemudian kita buka di sini kemudian kita improve gitu. Sebenarnya tergantung keperluan coba. Jadi misalkan biasanya kan saya pakai Google Collaboratory yang pakai Jupyter ini, itu untuk nge-testing, istilahnya testing simbol script gitu, misalkan untuk satu script gitu. Dan juga, tapi untuk misalkan di web development, nah itu development di sini juga nggak cocok gitu. Karena kita butuh kolaborasi yang skemanya ngeran scriptnya ini berbeda dengan ketika kita ngeran di antara Jupyter ini dengan script biasa gitu. Jadi bagusnya ini untuk misalkan kita pengen analisa data, kemudian buat simbol grafik, kemudian buat kode machine learning, istilahnya untuk testing idea juga gitu. Dan juga untuk buat notebook, misalkan seperti ini gitu. Nah, kita ada catatannya, kemudian nanti tahap pertama ngerang kode ini, tahap kedua ngerang kode ini, tahap ketiga ngerang kode ini gitu. Memang nggak semua developer make ini ya, tergantung keperluan mereka ya. Gitu.
Mungkin bisa ditunjukkan, Mas. Kalau kita ada satu script Python, kemudian akan kita improve di Google Colab ini, kemudian nanti kita simpan kembali yang versi yang sudah diimprove gitu. Misalkan coba tak buat ini ya. Misalkan Jupiter. Anyone with me? Tak copy ya, ke grup ya. Oke. Misalkan aku buat di sini import ISMP. Kami jalanin. Error. Bisa akses yang kali ini nggak? Tinggal di refresh ya. Heeh. Ya, sudah ada. Nah, yang user lain bisa buat kode di bawah atau di mana? Ya. Kok ini Mas ada komentar running read only notebook is not supported. Running? Running read only notebooks is not supported. Oh, Karena tadi permissionnya cuma view ya kayaknya. coba. Di sini ya. Editor. Kali rapi. Bisa selamat. Betul. Masih muter-muter. Oh, sudah bisa. Agak lama ya, Mas ya. Mungkin karena koneksi, Pak ya. Mungkin. Nah, komputasinya harusnya ringan banget loh ini. Iya.
Mm. Soalnya kan datanya di send dulu ke Google Cloud-nya ini. Hmm. Kalau mau nambahi script itu pakai ini ya, plus code ini ya. Plus kode. Tambah apa ya? Manage session. Tambahi print Kalau saya nambahi gitu keluar juga di tempat yang lain ya. Ini belum keluar di punya saya. Oh, sudah di reload. Oh, ini udah. Sudah ya. Ya. Oke, terus kalau mau nyimpan ini Mas, ini sudah tersimpan ya? Nyimpan jadi .py gitu misalnya. Nyimpan? Nyimpan. Oh, di ekspor juga. Ekspor maksudnya. Bisa ini download.py. Oh, gitu. Kalau yang download IPYNB itu satu semua sama media-medianya. Oke. Itu kalau untuk Google Lab pakai PNB itu ya. Nah, kalau buka import.py. Import.py. Bisa juga ya? Ini kalau dari menunya hanya notebook ya? Iya. Kalau import mungkin coba di copy paste itu bisa. Oh, di copy paste langsung. Soalnya di sini kan memang gunanya untuk ngerang section kode yang kecil-kecil. Gitu. Jadi nggak langsung banyak gitu. Biasanya seperti itu. Oh iya. Misalnya ini di download ke PY, komentar-komentar itu nggak mereka simpan ya. Terus hasil dari bacanya nggak mungkin tersimpan di PY Pak ya. PY kan cuma script. Iya. Sebenarnya yang dari Iron Notebook ini itu juga bisa dikonvert ke HTML, kemudian CSS. Oh, gitu. Jadi sebenarnya masih ada beberapa format gitu. Biasanya yang teman-teman itu pakai ini, kalau kita buat satu script itu kan kita menjalankan dari awal gitu ya, dari line pertama sampai terakhir. Tapi kalau yang ini kita bisa menjalani karena misalkan kita buat per sel sedikit ini, nah kita cuma menjalankan yang section yang mana aja yang perlu gitu. Jadi nggak run dari awal gitu. Terus kode semester simbolnya sih itu. Ini berarti nggak perlu apa ya di Python ini? Iya. Sebenarnya cuma editor aja. Kalau yang
algoritma nanti lebih ke Python-nya, nggak bisa nulis fungsinya apa. Kalau yang pakai Jupyter langsung itu kan harus di Python-nya Harus apa? install apa? Kalau Jupyter, kalau ini enggak ya? Kalau ini langsung pakai web, nggak perlu install apa-apa ya? Kalau di Colab ini Google udah banyak misal library seperti yang NumPy, terus ini kan Matplotlib ini sudah terinstall sendiri. Tapi kita juga misal pengen misal yang lain, misalkan tiket kita ya, namanya CMA client ini. Terus sekarang, nah ini kan belum ada modulnya. Nah itu bisa pakai command ini tadi tanda penuh pip install CMA client. Kemudian di execute. Nah, kemudian aku nambahin kode lagi CMA client. Nah, misalkan ini di misalkan di sini pd kode pd lupa bikinnya makanya ini nah ini sebenarnya kayaknya itu untuk akses BEM API lewat Python gitu. Yang ini aku ingin akses bulletin gitu. Jadi misalkan taruh, nah nanti keluar event ini data gitu. Jadi kita nggak perlu ngedam dari database kemudian download manual gitu. Jadi kita tinggal bisa nge-pack langsung secara programming gitu lewat library-library yang sudah kita buat itu. Oke, kayaknya perlu ada training sendiri untuk BMA client ya. Kapan-kapan. Oke, itu aja sih Pak kalau yang di Jupyter sebenarnya simple aja sih. Nanti lebih ke istilahnya lebih convenient untuk develop di Python dan juga testing script terus nyimpannya gitu. Kalau untuk web developer kurang cocok ya? Ya. Kalau menurut saya ini lebih cocok ke data science gitu. Oke. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Nah, Mas. Kan saya dari tadi berusaha untuk nyambung tapi nggak nyambung. Nah, supaya besok kalau ada diskusi kayak gini saya bisa nyambung, ya minimal nyambung lah. Kalau untuk paham kan jauh banget gitu. Saya harus nyiapin apa gitu loh Mas. Sebenarnya yang ini kalau sudah terbiasa pakai Python ya, itu istilahnya sudah ada gambaran sebelumnya gitu.
Nah, berarti saya harus mulai Ya, berkenalan coba-coba dengan Python-nya. ya coba-coba script Python gitu. Jadi yang memang misalkan kita pertama nge-develop pakai script biasa gitu, nulis di localhost, ngeran manual. Nah, nanti coba dibedakan sama nge-develop di sini gitu. Nah, dirasakan bedanya atau enggak seperti itu. C. Mas Dwi masuk lagi. Oh, jualan Mas. Jualan. Oh, nulis ini nggak Mas Dwi, tapi kira Mas Dwi. pakai jajan. Gue nonton wayang nang Pak RT. Sorot. Lanjut. Oke, kalau untuk kalau ini sepertinya hanya tambahan tool untuk Python developer. Jadi kalau yang memang belum masuk ke Python, nggak usah khawatir, bisa fokus ke spesialisasinya masing-masing. Ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait GitLab, monggo. Saya sebenarnya tadi kelewatan tuh karena ngurusi GoFood tadi, jadi pesan ayam kurang GoFood. Akhirnya nunggu sebenarnya coba. Nanti saya tak lihat catatannya Andrea yang quick guide nanti di share ya. Oh ya. Oke. Quick guide-nya di share. Tentang masalah brand tadi, apakah kita perlu buat brand sendiri? Baik, kalau kita bikin brand sendiri berarti brand di lokal juga brand di remote ya? Belum tentu. Jadi kalau buat brand di lokal berarti kalau di push juga ke remote berarti itu juga brand remote gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma bikin brand di lokal aja, nah itu juga nggak masalah gitu. Kalau misalkan kita sebenarnya kita push brand terpisah ke remote, itu kan untuk di merge gitu. Gitu. Atau untuk mendevelop fitur secara terpisah itu juga bisa. Kalau saranmu sendiri untuk back end itu, nah itu masing-masing kita punya brand atau langsung pakai master? Kalau misalkan belum istilahnya kode kita belum yakin ya. Istilahnya kita kan misalkan nge-clone kemudian modify. Nah, terus testing sebenarnya berhasil gitu. Terus kita pengen push gitu. Kalau memang modifikasinya sedikit gitu. Modifikasinya sedikit misalkan tipe aja itu bisa langsung di push ke master gitu. Tapi kalau misalkan yang butuh lebih banyak tes atau perubahannya itu banyak sekali, istilahnya ya 10 line lebih lah. Itu di brand terpisah juga recommended itu. Berarti kalau di Git itu kita nggak main rename ya Mas ya? Enggak. Kalau yang selama ini kan saya di itu display device itu kan dulu cuma rename. Ya itu masih itu juga. Rename kan very new. Ya, titik 1, titik 2 itu kan. New 1, new 2. Yang paling ini juga bisa baca bukunya yang tadi, yang tadi kan free juga bukunya. Itu juga bagus untuk istilahnya dari
belum tahu sampai basic itu bisa. Gitu. Aku ndelok buku wis ngantuk ya. Belum modal. Paling bahasa Inggris gitu. Udah buka kamu di sini bukunya loro. Kamu sendiri. Ya wis, teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti pas praktek yang bakal banyak pertanyaan juga. Oh, iya. Mas Indra siap diganggu ya. Siap bayarannya gitu. Pahala. Ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, untuk sesi ini kita akhiri ya. Akan ada sesi berikutnya, yang intinya kita cari menulis lah, kita berbagi, maju bareng. Mungkin itu saja, karena ini juga sudah selesai waktunya. Silakan istirahat, kita ketemu lagi besok hari. Kalau misalnya enggak, mungkin kita bisa buat kegiatan ya. Sebenarnya kan libur ya tanggal merah. Ya. Mungkin maintenance dana atau apa gitu. Nanti menyusul. Bisa sambil cek itu progression dana di file ini. Nanti saya share linknya di grup. Mungkin itu. Terima kasih Mas Indra atas ilmunya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. 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 Sampai ketemu teman-teman. Thank you Mas In. Datang bareng. Mas Indra. Hai. Little Fahmi. Yang tadi malam dengar nggak sih? Oke. Bye bye ya. Yo, assalamualaikum. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Salam.